Selamat pagi, Jess. Ini ada komen keren ini. Bentar ya, saya bacakan ya. Dari Pak Dam Has. Berapa lama berapa lama ketahanan sel di tubuh kita sampai meregenerasi lagi, Pak Jess? Mohon dijawab dengan VT. Nah, tak reply dengan VT. Pak, saya kan selalu bilang ya, di komen-komen saya itu, sel itu harus diperbaiki, sel itu harus diperbaharui. Karena apa? Karena sel-sel kita ini kan rusak. Sel yang rusak itu terjadi karena metabolik, terjadi karena makanan, terjadi karena udara, terjadi karena nih, mindset. Nah, saya selalu bilang kalau kalau kita itu membutuhkan waktu untuk membuat sel, memakan sel yang rusak, itu butuh waktu kurang lebih sekitar 16 sampai 18 jam. Itu sebabnya saran saya adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Dengan tidak makan malam jam 7 sampai jam 12 siang, kamu 18 jam tidak makan. Minum harus ya. Minum kalau saya sih minum wajib. Kamu nggak bisa nggak minum. Hmm. Minum wajib, harus minum. Nah, proses yang namanya regenerasi sel itu adalah proses di mana kemampuan tubuh, ini regenerasi sel, kemampuan tubuh memperbaiki atau mengganti sel-sel yang rusak di dalam dirinya. Sehingga itu menjaga fungsi normal jaringan dan organ. Itu kan tujuannya regenerasi sel kan itu. Makanya orang-orang lebih banyak mengalami penyakit yang namanya degeneratif atau selnya gagal meregenerasi. Penyakit-penyakit yang disebabkan sama sel-sel yang gagal meregenerasi itu banyak banget yang salah kaprah cara menyembuhkannya, sehingga kamu seumur hidupmu tergantung dengan obat. Obat itu hanya penolong pertama, ya, penolong pertama itu obat, pertolongan pertama itu obat. Tapi kalau kamu bisa hidup bernapas karena obat, itu bahaya sekali. Karena pasti kamu terdegenerasi dan kemudian problem metabolik dalam tubuhmu, dan ini pasti akan mengalami, orang-orang seperti ini pasti akan mengalami komplikasi. Makanya penyakitnya bukan cuma satu, tapi gandeng geret, nyambung. Orang yang kena diabetes itu disebabkan karena gula. Akhirnya cuci darah dan akhirnya kena jantungnya kambing hitam dan kemudian seluruh tubuhnya bermasalah. Sehingga semuanya diobat-obati. Itu yang terjadi, ya. Tapi kalau kamu bertanya tentang berapa lama, berapa lamanya, yo setiap sel beda-beda ya. Tubuh ini kan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu sel. Rambut ini kan sel, disebut sebagai sel rambut. Kulit ini sel, disebut sebagai sel kulit. Hati itu sel. Liver itu hati. Otot itu juga sel. Sistem saraf dalam tubuh itu juga sel. Darah itu juga sel. Ya, itu sel semua. Di dalam tubuh. Mata ini juga sel. Jadi jangan berpikir sel itu apa, terus kemudian ini itu. Nah, seluruh tubuhmu itu sel. Sel semuanya. Nah, kamu kalau bisa memperhatikan regenerasi sel tubuhmu, maka kamu sehat. Paling kalau kamu ketemu sama dokter ya, ketemu sama hal-hal yang memang harus ke dokter. Yang disebabkan penyakit-penyakit yang disebabkan sama virus, bakteri. Nah, itu pergi ke dokter. Pasti berhubungannya dengan obat. Melahirkan ya pasti ke dokter lah. Zaman dulu melahirkan bisa sendiri kan. Zaman dulu melahirkan bisa pakai dukun bayi. Tapi sekarang rata-rata melahirkan pakai dokter. Karena apa? Karena hubungannya sama sesar. Mau menjaga pintunya. Jadi lahirnya pakai jendela. Kenapa menjaga pintu? Katanya kalau menjaga pintu empot-empot kan. Kamu ada-ada aja, Jess. Kamu di setting sama Tuhan itu melahirkan ada pintunya sendiri kok. Kamu lahirin pakai jendela. Makanya banyak orang bermasalah di sana di kemudian harinya ya. Kamu boleh pelajari, ilmunya sudah banyak, bukunya sudah beredar di mana-mana. Kalau kamu bicara masalah sel kulit, itu butuh waktu 1 bulan untuk meregenerasi sel kulit. Kalau kamu bicara masalah sel darah merah, itu butuh waktu 3 bulan untuk meregenerasi sel darah merah yang berhubungan dengan eritrosit. Kalau sel darah putih lebih cepat. Karena apa? Karena dia tentara. Ya, kalau sel darah putih itu lebih cepat. Kok bisa, Pak? Ya karena semua yang menjaga tubuhmu ini sel darah putih. Terutama untuk kamu yang punya masalah HIV.
Itu sel darah putih berperang dengan hebat. Makanya orang-orang yang kena HIV dijaga dengan obat yang dikhususkan untuk HIV. Sehingga dikarantina virusnya HIV itu. Nah itu kan kamu bisa pelajari itu. Bukunya udah banyak beredar lah. Kamu bisa cari di Gramedia banyak banget. Ya, sel usus itu lebih cepat. Sel usus karena ususmu ini setiap hari bekerja. Dia membuat pencernaan dan membuat penyerapan. Itu di usus semua. Lambung enggak. Kalau lambung itu ada di penerimaan, ada asam lambung di situ. Ya. Nah, kalau liver, wah itu yang kamu bisa menjaga livermu itu kan yang paling penting itu. Karena liver ini yang memproduksi kan. Kolesterol diproduksi oleh liver. Itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu itu. Ya, yang paling lama memang yang paling top sih ya. Sel darah ya, karena itu aktifnya total di dalam tubuh kita. Otot mingguan atau bulanan itu sel otot, sel rangka ya, karena otot kan termasuk ke tulang juga itu selnya. Sel saraf, nah ini hati-hati tuh, itu hampir tidak bisa diregenerasi. Yang namanya saraf, yang namanya otak, sumsum dan tulang belakang hampir tidak bisa regenerasi atau beregenerasi sendiri, hampir tidak bisa. Sel tulang sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Makanya kamu kalau nge-gym itu butuh waktu, nggak bisa instan, ya. Terus kemudian kalau uh, rambut lebih lama, rambut lebih lama. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Nah itu kalau kamu mau bicara masalah sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, meregenerasinya seperti apa. Tapi yang paling gampang adalah kamu nggak pernah bisa, kan nggak mungkin kamu setiap saat ngecek ke dokter, ngecek ke laboratorium, kan nggak mungkin, Jess. Tapi yang paling gampang adalah bagaimana kamu usiamu ya, dari semenjak kamu dilahirkan, kamu membuat anakmu ini kan yang mendengarkan pasti sudah punya otak yang cerdas kan, daya tangkap nalar yang wajar kan. Ya, ketika kamu melahirkan sampai kamu usia tua, setelah kamu 17 tahun kan kamu bisa memilah-milah untuk dirimu sendiri. Viti-viti saya udah menjawab semuanya itu yang berhubungan dengan cara kita sehat. Semakin usia bertambah, regenerasi sel tubuh melambat. Saya ulangi lagi, semakin usia bertambah, regenerasi sel tubuh melambat, ya. Itu sebabnya yang dibutuhkan semakin kamu berumur adalah protein, asam amino, asam lemak, karbo. Bukan karbo, bukan. Asam amino, asam lemak. Itu protein. Karena ini kamu harus hati-hati. Asam amino, asam lemak bisa dipecah menjadi karbo, tetapi karbo tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak. Nah, makanya protein ini menjadi yang paling utama. Yang kedua adalah mineral dan vitamin. Udah itu saja. Makanya saya selalu menggembar-gemborkan racikan macin, karena di dalam racikan macin ada mineral, ada vitamin. Kalau kamu rutin minum racikan macin, itu terbaik kalau saya bilang. Kalau enggak ya kamu harus mensuplemen tubuh, karena tubuhmu butuh supplementation untuk itu. Ya, nah oksigen yang cukup, makanya jangan takut keluar rumah, jangan takut kena sinar matahari, jangan takut panas-panasan. Hitam itu cantik, hitam itu manis. Jangan kamu terus memutih-mutihkan. Genmu memang kayak begitu. Jangan kamu memutih-mutihkan, jangan kamu menghitam-hitamkan. Orang bule itu luar biasa. Ya, lebih bagus dia. Dia menghitamkannya tidak disuntik, tapi dengan cara apa? Dengan cara menjemur. Nah, itu yang betul. Ya, tapi kamu kan masalahnya mau putih disuntik putih. minum suplemen liposomal glutathione itu lebih bagus. Jadi alamiah terbentuk dari dalam tubuhmu. Kemudian kalau kita bicara masalah penyembuhan, nah itu tergantung nutrisi yang kamu minum apa. Dan yang baru yang terakhir, saya bicara masalah genetik. Kalau genetik saya angkat tangan. Ya, kalau genetik angkat tangan. Tapi selama itu masalahnya degeneratif, masalahnya metabolik, masalahnya komplikasinya dari metabolik, biasanya seperti itu, maka kamu bisa memperbaiki dengan cara tidak sarapan dan tidak makan malam. Full makanlah di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Apa saja yang dimakan silakan, tidak ada problem. Tapi stop jam 6 sore, jam 7 malam sampai jam 12 siang tidak makan lagi. Minum. Yang saya sarankan minum. Minum jangan takut, karena lambungmu sehat gara-gara minum, bukan gara-gara makanan.
Itu yang saya bisa sampaikan kepada dirimu.